Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta SCTWOK, kali ini saya mau mencoba menanggapi apa yang disampaikan Rizik Syihab soal tantangan perang. Kalian tahu, sebenarnya Rizik itu tidak menantang perang beneran. Ya bagaimana mungkin dia mau nantang perang? Perang itu kalau sampai kena senjata, darahnya keluar banyak, taruhannya nyawa, mati. Lo jangankan taruhan nyawa atau mati, lawang diambil darahnya untuk tes DNA saja nggak berani. Mana mungkin berani perang? Ngadepin kasus mesum dengan Firza aja lari ke luar negeri dengan alasan umroh berbulan-bulan, yang ujung-ujungnya minta dipulangin Jokowi. Gimana mungkin berani perang? Pemirsa, saya mau mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan YouTuber-YouTuber yang lain, atau sudut pandang kebanyakan orang pada umumnya. Saya melihatnya bahwa Rizik ini semakin lumpuh. Dia merasa kakinya sudah tak sanggup lagi berjalan. Dia merasa gerakan politiknya tak lagi berfungsi. Powernya semakin hilang, sehingga dia membutuhkan orang untuk membantunya berdiri berjalan perlahan sampai dia bisa berlari lagi. Dan untuk itu dia memilih orang yang tepat. Siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Kenapa saya bilang Deddy Mulyadi adalah orang yang tepat untuk bisa membantu Rizik berjalan kembali dari kelumpuhan gerakan politiknya? Karena dengan mencaci maki Deddy Mulyadi, dengan mengajak perang Deddy Mulyadi, maka seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Deddy Mulyadi akan melihatnya. Dia tidak peduli seluruh rakyat membencinya. Yang penting, partai politik melihatnya. Ketua-ketua partai menganggapnya bahwa Rizik Syihab masih eksis. Makanya dia akan selalu koar-koar di panggung dimanapun dia berada. Di panggung. Kalau sendiri mah nggak berani. Orang dia banci. Ayo. Banci. Rizik itu banci. Ya gimana nggak banci? Dia teriak-teriak, tes DNA saudara. Red. Dia nggak berani tes DNA. Banci kan namanya. Sama Bahar itu juga banci. Selain rambutnya panjang pakai lipstick,
Dia kan koar-koar mau tes DNA yang pertama kali. Ujung-ujungnya banci. Gak ada. Gak berani. Sebenarnya sih bukannya gak berani. Saya yakin. 100% yakin. Husnudzon saya kepada mereka. Mereka itu sudah tes DNA. Atau mereka itu sebenarnya sudah yakin, hakul yakin bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Mereka sudah merasa betul bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari keturunan Nabi adalah mencaci maki, menjelek-jelekan Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengobrak-abrik nasabnya. Tak ada jalan lain kecuali mencaci maki. Karena dari kitab tidak ada. Dari sejarah, dari filologi, dari genetika. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Dia hanya bisa bertahan dengan koar-koar, menjelek-jelekan, memframing, menfitnah, mencaci maki, dan sebagainya dan sebagainya. Paham? Kembali ke Rizik Syihab yang lumpuh total. Sudah menjadi kebiasaan bahwa dia akan membenci dan mencaci atau memusuhi orang-orang yang dicintai rakyat. Perhatikan, dia selalu membenci, mencaci, memusuhi orang-orang yang dicintai rakyat. Kenapa? Karena dia butuh perhatian rakyat. Setelah mendapatkan perhatian itu, dia kelola perhatian rakyat yang dari kebencian menjadi cinta dengan cara memutarbalikkan fakta. Akhirnya, orang yang tidak punya akal percaya padanya dan ikut dalam kelompoknya. Itulah Muhyiddin. Muhyiddin yang tidak punya akal alias mudah digiring ke sana, disuruh kemari, diprovokasi untuk membuat keonaran di negeri ini. Itulah Yahudi Askenazi. Itulah orang yang ingin merusak NKRI. Habib Ba'alwi itu antek penjajah. Antek penjajah yang membuat ribuan pejuang Indonesia mati, ditembak, digantung. Yang terkenal dengan peristiwa Geger Cilegon. Kalian cari tahu sendiri, ketik Geger Cilegon. Biar kalian tahu sejarah, biar nggak gampang dibodohi, biar nggak gampang ditipu. Ya Muhyiddin itu, kamu, Bin,
Mukibin, kamu itu gampang dibodohi, gampang ditipu bahwa mereka cucu Nabi, ditipu bahwa Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak ada Habib. Kamu percaya toh? Ditipu bahwa di Ponegoro itu Habib Ba'alwi. Kamu percaya toh? Ditipu bahwa makam KRT Sumodiningrat itu ada di Semarang. Kamu percaya toh? Ditipu dengan kehalusan tutur sapa Habib Lutfi, seolah-olah nasionalis dan NKRI. Tapi kenyataannya penipu sejati. Kembali ke Rizik yang lumpuh. Kasihan deh lo, Rizik. Baru mau koar-koar, baru mau bergerak, baru mau mengeluarkan power untuk memberitahu kepada partai-partai bahwa lo masih eksis. Chat mesummu keluar lagi. Makanya kalau aibmu sudah mulai ditutup Allah itu, kamu diem aja. Sudah ditutupi sedikit demi sedikit, orang mulai berpikir kamu baik. Kamu kurang ajar lagi. Monyet-monyetin orang. Monyet-monyetin jenderal pula. Ya Allah marah toh. Dibuka lagi toh aibmu. Ayo. Terus kamu pura-pura sakit sekarang. Tak doain. Mudah-mudahan kamu Zik cepet sekarat. Cepet mati. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya Indonesia ini aman damai. Karena congor toamu itu berbahaya untuk persatuan umat, persatuan rakyat. Karena congormu itu berbisa. Congormu itu tajam setajam pisau belati. Kalau congor berbisa, congor bagai pisau belati, tapi benar-benar kamu pemberani, tidak apa-apa. Tapi kalau banci, kan percuma. Nantang-nantang perang, tapi yang diadu pribumi, itu kan banci loh. Sekarang kalau gue tantang, kalau nantang tuh kayak gue sendirian, gak usah melibatkan orang lain. Gue tantang lo Rizik Syihab. Tentukan kapan, di mana, jam berapa. Sendiri. Woi, sendiri. Lo ame gue live ditonton seluruh rakyat Indonesia. Di mana?
Senayan, GBK, atau dimanapun. Satu lawan satu. Biasanya kan lo keroyokan. Lo nggak pernah berani sendirian. Bahar juga begitu. Kagak pernah berani sendirian. Beraninya keroyokan. Itu pun nyuruh pribumi. Gue nggak mau berantem sama pribumi. Mau gue sama lo, Rizik. Tentukan kapan, di mana. Disiarkan langsung, ditonton seluruh rakyat Indonesia. Gue akan sumpel mulut lo agar lo gak koar-koar mengadu domba lagi. Gue pribumi sejati. Pantang lari. Lo jual, gue beli. Gue borong abis. Pengungsi mau macem-macem lo. Gue tunggu video jawaban lo. Kapan, di mana, sendiri, live. Sampai ketemu di medan peperangan. Lo ame gue